Am yakuluna iftarahu qul fa'tu bi asri suwari mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Fa'ilam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruan kamu itu, maka ketahuilah sungguhnya Allah itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kalian berserah diri? Jika mereka tidak menyambut tantangan yang telah kalian serukan kepada mereka, maka ketahuilah bahwa mereka tidak mampu melakukannya, dan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan dari sisinya. Di dalamnya terkandung ilmu, perintah, dan larangannya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati lan nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang beramal soleh untuk mencari keduniawian, seperti melakukan puasa atau salat atau bertahajud di malam hari, yang semuanya itu ia kerjakan hanya semata-mata untuk mencari keduniawian, maka Allah berfirman, aku akan memenuhi apa yang dicarinya di dunia. Ini sebagai pembalasannya, sedangkan amalnya yang ia kerjakan untuk mencari keduniawian itu digugurkan, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Apa man kana la bainatim min rabbih wa yasluhu sahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi minal ahjabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi, yaitu Nabi Muhammad dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman semakin mantap bahwa apa yang beliau bawa itu adalah benar. Sikap apapun dari para pendusta kafir itu, meskipun jumlah mereka waktu itu mayoritas, tidak membuat mereka goyah dan gentar. Petugas dakwah adalah saksi. Nabi Musa menjadi saksi atas kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi saksi atas kebenaran umat yang bersahadat kepadanya. Sahadat adalah kesaksian akan kebenaran Allah, Rasul, dan Al-Quran. Seorang mukmin dengan bekal fitrah yang ada pada dirinya dapat menyaksikan kebenaran syariat secara global dan secara rinci tersimpulkan dari syariat itu sendiri. Kemudian fitrahnya membenarkan dan mengimaninya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ulaika yuraduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Allah menerangkan keadaan orang-orang yang mendustakannya.
juga tentang dipermalukannya mereka di hari akhirat kelak, di hadapan mata kepala semua makhluk dari kalangan para malaikat, para rasul, para nabi, serta seluruh umat manusia dan jin. Dari Safwan ibnu Muhariz mengatakan bahwa ia dalam keadaan memegang tangan Ibnu Umar di saat ada seorang lelaki bertanya kepadanya, "Apakah yang telah engkau dengar dari Rasulullah tentang Nazwa di hari kiamat kelak?" Ibnu Umar menjawab bahwa ia pernah mendengar Rasul bersabda, "Sesungguhnya Allah mendekati orang mukmin, lalu meletakkan perlindungan dan naungannya di atas orang mukmin itu, sehingga orang mukmin itu dalam keadaan tertutup dari pandangan manusia." Lalu Allah menyebutkan semua dosanya. Allah berfirman kepadanya, "Tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa itu? Tahukah kamu dosa anu?" Setelah Allah menyebutkan semua dosanya dan orang mukmin yang bersangkutan merasakan bahwa dirinya pasti binasa, maka Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu itu sewaktu di dunia, dan sesungguhnya aku sekarang mengampuninya bagimu hari ini." Kemudian diberikan kepada kitab catatan amal-amal kebaikannya. Adapun terhadap orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.